Amin. Sebab Ia yang sedih kau kandung, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Puji syukur 522. Ya Ratu surga sukalah, ya bersukalah, sudah lenyap sengsaramu, haleluya. Doakan kami Bunda, Sang Putra buah rahimmu, ya bersukalah, sudah dibangkitkan Allah, haleluya. Doakan kami Bunda. Aku hendak memuja Engkau ya Tuhan, dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita itu memang semestinya selalu bersyukur. Dan menurut saya salah satu hal yang harus disyukuri dalam hidup kita bukan hanya karena ada rezeki atau ada makanan, tetapi pertama-tama karena adanya relasi, keterhubungan kita dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan alam semesta, dan terlebih dengan Tuhan sendiri. Barangkali ini sering tidak kita sadari, tetapi tidak mungkinlah kita ini hidup baik-baik tanpa relasi, tanpa keterhubungan dengan orang, dengan lingkungan, dan dengan apa saja. Dan namanya persekutuan itu ada karena ada relasi. Maka saudara-saudari, sebetulnya hidup kita itu ada dalam pusaran relasi dengan sesama, dan terlebih dalam pusaran relasi dengan Allah. Dalam bacaan hari ini Yesus berbicara tentang dirinya, tentang Bapa, tentang Roh Kudus. Berarti Allah itu memang tunggal, tetapi ya ada dalam relasi, tidak tunggal-tunggalan buta. Maka sebetulnya hidup kita juga dikonstruksi oleh relasi ini.
Maka saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh hidup bahagia dan baik karena ditopang, karena dikonstruksi oleh adanya hubungan kita dengan orang, relasi kita dengan orang, dengan alam semesta, dan terlebih dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudari, kita menyadari bahwa tidak selamanya kita sadar akan segala rahmat anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Seringkali kita lupakan dan lalaikan begitu saja. Maka mari kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Allah atas segala ketidaksadaran, kekurangan dan kelalaian kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudus-Mu kedatangan kembali Putra-Mu. Engkau menjanjikan Roh-Mu untuk membimbing kami menuju kepada kebenaran sejati. Semoga kami semakin mengenal Engkau dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menamai dia sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab seketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia
untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lihat, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua perintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata kepadamu, Ia memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Dia kita hidup, bergerak dan berada. Demikian tadi salah satu potongan kalimat dari kisah para rasul tadi, dari pewartaan Paulus, bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan, dan berada di dalam Tuhan. Dan itu sudah dikonstruksi menurut Paulus sejak awal mula dunia ini. Sudah begitu. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar Yesus berbicara tentang dirinya. Tapi Dia tidak bicara sendiri. Dia juga menyebut Roh kebenaran. Selain itu juga Dia menyebut Bapa, bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaannya. Dan Roh Kudus itu memberitakan segala sesuatu dari Yesus dan tentu juga dari Bapa. Maka nampak saudara-saudari, kalau kita lihat baik-baik, Allah itu yang kita imani ya selalu dalam konteks relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan masing-masing fungsi atau dampaknya kepada kita. Seakan-akan seperti itu. Nah, saudara-saudari, sebagai orang beriman, maka sebetulnya hidup kita ini dalam konstruksi atau pusaran relasi dengan Allah itu begitu. Kita hidup di dalam relasi. Tanpa relasi kita tidak bisa hidup. Tidak ada orang yang bisa hidup sebatang kara di dunia ini seperti batu tanpa relasi dengan orang atau dengan lingkungan. Yang namanya kebersamaan, persekutuan itu mungkin karena kita ada relasi, ada keterhubungan. Kita melayani, kita mengabdi, menolong. Karena apa? Karena kita ada relasi dengan orang, dengan dunia, dengan lingkungan. Bahkan kita pun menolong untuk yang jauh, yang tidak kita kenal atau kita tidak ketahui. Ini semua karena faktor relasi. Nah, saudara-saudari, lebih dari itu, yang paling penting sebetulnya ialah bahwa keberadaan kita itu
eksistensi kita ini ditopang oleh pusaran relasi dengan Allah. Dan ini sebetulnya bagian dari inti iman kita. Ini intinya iman, relasi. Relasi dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kita kan selalu bertanda salib. Masuk gereja tadi tanda salib. Setiap saat tanda salib. Tapi tanda salib itu adalah kita menandai diri kita dengan apa yang diimani. Bahwa kita itu ada di dalam Allah Tritunggal. Itu pusaran hidup. Dan dengan itu kita memeteraikan diri dengan ungkapan iman itu. Dan juga menampakkan identitas bahwa kita memang hidup di dalam relasi Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan perhatikan baik-baik, tanda salib ini adalah rumusan kredo yang paling singkat. Kita kan doakan kredo hari Minggu ya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu bagian pertama. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Bagian kedua. Bagian ketiga, aku percaya akan Roh Kudus, Katolik yang kudus, persekutuan berkudus. Bagian ketiga. Itu kredo. Nah, tanda salib itu rumus singkatan dari kredo. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi barangkali kita tidak menyadari itu, maka saudara-saudari, sederhana saja, baiklah kalau kita sadar betul dan setiap saat menandai diri kita dengan tanda salib sebagai rumusan doa singkat, padat, dan rumusan kredo yang padat bahwa kita hidup dalam konstruksi hidup seperti ini. Tidak usah takut atau malu-malu tanda salib. Jangan juga tanda salib sembarangan sehingga orang mengatakan mengusir lalat. Ini adalah tanda iman yang paling sederhana, paling singkat. Barangkali itu yang bisa kita renungkan sedikit hari ini, karena sebetulnya ya hari Kamis nanti kan Pentakosta, Roh Kudus turun. Jadi bacaan-bacaan berbicara tentang Tritunggal. Tunggal Maha Kudus. Tetapi kita merenungkan bahwa hidup kita dikonstruksi, dibentuk oleh relasi kita dengan Tuhan, yang tentu saja berdampak pada relasi yang lain. Maka saudara-saudari, sebetulnya baiklah kita itu selalu berpikir positif tentang relasi, membangun relasi yang positif. Memang bisa negatif dampaknya atau akibatnya, bisa sangat positif, maka itu kita harus buat. Kita harus jaga dan tata dan konstruksi relasi kita supaya terjadi yang positif, maksimal, bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat bagi apa saja. Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk itu. Mudah-mudahan iman kita, konstruksi iman kita yang disebut Yesus dalam bacaan tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu juga menjadi sesuatu yang nyata dan hidup di dalam tindakan kita sehari-hari secara sederhana. Bukan pamer atau bukan mempertontonkan iman, tetapi bagaimana hidup beriman dengan nyata dan faktual. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tolong ambilkan buku TPE.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi lambang kelimpahan belas kasih-Mu kepada kami. Semoga gereja-Mu senantiasa Kau penuhi dengan rahmat misteri Paskah dan Kau anugerahi karunia-karunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa memuji Dikau. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan telah bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi kami umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam, diakon, para pelayan sabda dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari segala noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan bersabda, Akulah yang memilih kamu. Kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memenuhi umat-Mu dengan rahmat misteri suci ini. Semoga Kau mampukan untuk mengatasi kerapuhan manusiawi kami, agar boleh mengalami kehidupan yang baru dalam kebangkitan Putra-Mu. Dalam Ekaristi ini Engkau telah memberi kami daya kekuatan Roh Kudus yang tak terhingga. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu mewartakan Injil di masa kini, sampai akhirnya Kau anugerahi kemuliaan, dan Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, peran kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Nomor 700, puji syukur 700. Hai bangkit bagi Yesus, melawan salibnya, anjungan panji raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.